Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berinteraksi kembali, khususnya di pembelajaran IPS terpadu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita junjung tinggi, Nabi yang senantiasa kita semua jadikan panutan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja pada pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang materi di bab 9 di halaman 190 mengenai permintaan, penawaran, dan harga pasar. Ya. Jadi permintaan, penawaran, dan harga pasar. Nah, ketika ditanya, ya, apakah permintaan dan penawaran itu? Apakah harga pasar itu? Apakah fungsi pasar dalam kehidupan masyarakat? Sebelum membahas pertanyaan itu lebih lanjut, marilah kita sedikit melihat gambaran tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar itu. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang mengenai permintaan, harga pasar, dan penawaran, ya. Tentu kalian manusia pasti tidak jauh lagi yang namanya pasar. Bagaimana dalam pasar tradisional menggunakan sistem tawar-menawar, ya. Bagaimana harga pasar modern dengan tradisional berbeda harganya, mungkin karena faktor pajak, ya. Bagaimana dengan kualitas pasar tradisional dengan pasar modern, mulai dari fasilitasnya dan lain sebagainya, ya. Itu semua karena permintaan, ya. Permintaan harga pasar. Nah, gambar ilustrasi di atas menunjukkan pertemuan antara penjual dan pembeli pasar. Pasar sebagai salah satu sarana kegiatan ekonomi masyarakat, melibatkan penjual dan pembeli dalam kegiatannya. Nah, pasar merupakan bagian penting dalam kegiatan perekonomian negara. Di dalam kegiatan pasar, para pembeli berdatangan dari berbagai tempat dan tujuan mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Keinginan pembeli untuk memiliki barang dan jasa itu biasa disebut sebagai permintaan. Permintaan terhadap barang dan jasa akan dapat dipenuhi dengan produksi. Nah, munculnya aktivitas produksi akan melahirkan penawaran. Adanya permintaan dan penawaran akan menyebabkan timbulnya transaksi jual beli yang diakhiri dengan tercapainya kesepakatan harga, ya, atau harga pasar. Nah, kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia memiliki banyak kebutuhan, banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan akan makan, minum, pakaian, tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar. Selain itu, masih banyak kebutuhan hidup yang dapat melengkapi kebutuhan mendasar. Nah,
Hal inilah yang mendorong manusia melakukan permintaan. Jadi kalau ditanya, apa sih itu permintaan? Nah, sini saya jelaskan. Jadi permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Perlu kita ketahui semua, saat melakukan permintaan, seseorang akan mempertimbangkan banyak hal, ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain harga barang yang akan dibeli, daya beli yang dimiliki, serta waktu dan tempat transaksi. Nah, tadi sudah Ustadz jelaskan tentang pengertian permintaan, ya. Jadi sekarang kita kembali tentang macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan. Permintaan itu ada dua. Yang pertama, permintaan berdasarkan daya beli. Dan yang kedua, permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Nah, yang pertama, permintaan berdasarkan daya beli. Berdasarkan daya beli konsumen, permintaan dibagi dalam 3 kelompok. Nah, yang pertama itu permintaan absolut. Apa sih itu permintaan absolut? Jadi, permintaan absolut yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Permintaan jenis ini lebih merupakan angan-angan. Nah, contohnya, misalkan Ustadz Hadi, seorang buruh bangunan, pendapatannya tidak tertentu. Ia akan memperoleh pendapatan apabila ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya, ya. Misalkan si A ini memiliki sebuah pekerjaan tidak menentu. Dia hanya bisa mendapatkan pekerjaan apabila ada orang kedua yang memakai jasa dia untuk bekerja sehingga dia mendapatkan sebuah pekerjaan, ya. Dan begitu pun seterusnya. Si C, si D memakai jasa si A dan lahirlah sebuah yang namanya pekerjaan. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan berdasarkan daya beli. Nah, ia akan memperoleh pendapatan apabila ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Ia memiliki keinginan untuk membeli sepeda motor. Permintaan Mas Hadi terhadap sepeda motor ternyata tidak didukung kemampuan keuangan yang dimilikinya. Karena itu keinginan tersebut hanya berupa angan-angan. Itu yang pertama. Tentang permintaan absolut. Nah, yang kedua permintaan potensial. Ya, yaitu permintaan yang didukung daya beli tetapi belum dilaksanakan. Contoh, Pak Dadang, seorang guru SMP. Istrinya bekerja sebagai guru SD. Pendapatan berdua setiap bulan sebesar 3 juta. Ya, Pak Dadang sudah memiliki uang untuk membeli seperangkat komputer Pentium 4, tetapi belum mempunyai keinginan untuk membeli saat itu. Itulah yang dimaksud dengan permintaan potensial. Meskipun dia mempunyai banyak uang, bermiliaran di ATM, namun kalau tidak diinginkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dia tidak akan membeli barang tersebut. Maka itulah yang dimaksud dengan permintaan potensial. Nah, itu tadi yang kedua. Nah, yang ketiga, permintaan efektif. Nah, permintaan efektif ini yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Contohnya, Ustadz Ammar, seorang karyawan sebuah bank. Pendapatannya setiap bulan mencapai 4,5
500.000 per bulannya. Ustadz Ammar mempunyai keinginan untuk membeli mobil seharga 40 juta. Nah, Ustadz Ammar memiliki saldo tabungan di bank sebesar 50. Permintaan Ustadz Ammar terhadap mobil menunjukkan permintaan yang didukung kemampuan untuk membelinya atau berdaya beli. Ya, seperti itu. Jadi permintaan Ustadz Ammar ini yang mau memiliki mobil seharga 40 juta itu didukung dengan isi saldo yang ada di ATM-nya atau daya belinya. Itulah yang dimaksud dengan permintaan efektif atau bisa dia lakukan. Ya. Nah, itu yang pertama tentang bagian A dan perempuan. Sekarang kita pindah di bagian B, itu permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Nah, permintaan berdasarkan jumlah konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan individu, dan yang kedua, permintaan pasar. Permintaan individu yaitu permintaan terhadap sejumlah barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh individu. Contoh, permintaan buku tulis oleh Rani. Ya. Jadi sekali lagi saya terangkan. Jadi permintaan individu itu yaitu permintaan terhadap sejumlah barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh individu konsumen. Contohnya permintaan buku tulis oleh Rani. Ya. Saya kira sudah paham tentang di sini seperti apa yang di permintaan individu. Rani misalkan membutuhkan sebuah alat tulis, buku, alat-alat sekolah lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi hal tersebut. Nah, itu adalah permintaan individu. Individu itu satu orang, ya, untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Nah, yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar yaitu permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Nah, permintaan pasar ditentukan dengan cara menjumlahkan barang yang dibeli oleh setiap individu. Contoh, Ustadz Arman memiliki toko pakaian, melakukan permintaan sebanyak 100 tel pakaian seragam sekolah kepada salah satu grosir pakaian. Kemudian Pak Ammar sesama pemilik toko pakaian melakukan permintaan sebanyak 150 tel pakaian seragam sekolah. Jumlah permintaan pakaian seragam sekolah oleh Bu Mita dan Pak Arman sebanyak 250 tel. Nah, pakaian merupakan permintaan pasar. Ya, mungkin anda sini sudah paham tentang, bisa paham lah tentang Ustadz apa yang jelaskan tadi mengenai pasar. Ya, karena pembelajaran kita dibatasi waktu. Sebenarnya materinya masih panjang untuk Ustadz bahas. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan, ya, di bab 1945, masih dalam di bab 9 halaman 194, ya. Saya rasa demikian untuk materi kali ini. Pesan dari Ustadz, jaga kesehatan di rumah saja dan selalu bersahabat dengan masker, dan bantu orang tua, hargai orang tua, jangan pernah kasar dan berkata-kata yang tidak kepada kedua orang tua kita, ya. Karena surga berada di kedua orang tua kita, ya. Murkanya Allah itu murkanya orang tua. Begitupun sebaliknya. Murkanya orang tua itu murkanya Allah. Rezekinya Allah itu rezekinya dari orang tua, ya. Jadi jangan pernah sakiti hati orang tua kita, apalagi membentak dan berkata tidak mau mendengarkan. Jangan, ya. Pokoknya apapun yang dikatakan orang tua
dengarkan. Karena apa yang keluar dari mulut orang tua itu kebaikan kita semua. Tidak ada yang keluar dari mulut orang tua itu kejelekan. Pasti kebaikan yang diinginkan oleh anak-anak, ya. Jadi saya harap anandaku sekalian, saya mengajak anandaku sekalian untuk menghargai kedua orang tua kita, ya. Masa kita baik sesama teman, bahkan menganggap dia sebagai saudara sendiri, tapi perlakuan kita terhadap kedua orang tua kita itu malah sebaliknya, ya. Coba pikirkan, siapa yang membesarkan kita, siapa yang membiayai kita hingga tumbuh dewasa, siapa orang pertama yang memberi kita kasih sayang, tidak lain dan tidak bukan itu dari orang tua kita. Maka dari sekarang, tolong hargai orang tua kalian, bantu dia, peluk mereka, ya. Ucapkan terima kasih sudah merawat kalian sampai saat ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.